Sejak diambil alih oleh konsorsium Todd Boehly dan kawan-kawan, Chelsea telah merubah strategi mereka untuk memajukan klub kebanggaan di kota London ini, dan kini dikenal sebagai klub yang tidak pernah kehabisan talenta-talenta muda. The Blues boleh dibilang sangat beruntung karena telah mengamankan tanda tangan Esteva Willian beberapa tahun yang lalu, dan kini ia dikenal sebagai salah satu wonderkid yang diprediksi akan memiliki karir yang sukses di masa yang akan datang. Prestasi terbaru dari Esteva Willian adalah ia berhasil mencetak 1 gol ke gawang Edouard Mendy, sekaligus membantu tim Samba mengalahkan Senegal dengan skor 2-0. Setelah Esteva Willian, mari kita mengenal siapa sajakah talenta-talenta muda Chelsea selanjutnya yang akan berdatangan secara silih berganti untuk memperkuat The Blues dalam beberapa tahun ke depan. Siapa sajakah pemain-pemain muda itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di urutan pertama, ada nama pemain muda asal negeri Portugal yang saat ini sedang memperkuat Sporting Lisbon, yaitu Giovanni Quenda. The Blues telah mengamankan incaran utama Manchester United sejak diambil alih oleh Ruben Amorim pada bulan Maret lalu dengan biaya sebesar 44 juta pound sterling. Memiliki posisi natural sebagai seorang winger, Quenda dikenal sebagai pemain yang berani menunjukkan skill gocekan mautnya untuk melewati pemain-pemain lawan. Baru berusia 18 tahun, namun Giovanni Quenda telah menjelma menjadi pemain inti Sporting Lisbon sejak musim lalu, baik itu dilatih oleh Ruben Amorim maupun Rui Manuel Gomes Borges. Chelsea bisa dibilang cukup beruntung karena berhasil memenangkan perebutan tanda tangan Quenda dari rebutan tim-tim raksasa Eropa, dan sang pemain muda itu akan mulai bergabung bersama tim utama Chelsea di musim depan, yaitu musim 2026-2027. Kita lanjut ke urutan pemain muda nomor 2, yaitu Kendry Páez. Di urutan nomor 2, giliran nama Kendry Páez, talenta muda selanjutnya yang akan segera bergabung bersama Chelsea. Kendry Páez sebenarnya pernah diikutsertakan untuk mengikuti sesi latihan bersama skuad The Blues ketika berlaga di ajang FIFA Club World Cup beberapa bulan lalu. Namun memang namanya tidak ikut didaftarkan ke dalam skuad secara resmi. Momen yang berkesan sempat tertangkap kamera ketika para punggawa The Blues sedang merayakan trofi juara Club World Cup, dan Kendry Páez terlihat hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Melihat hal ini, Marc Cucurella langsung menariknya dengan bermaksud untuk mengajaknya ikut merayakan juara karena ia juga ikut andil ke dalam sesi latihan Chelsea pada kompetisi ini. Namun Kendry Páez menolak ajakan itu secara humble karena ia merasa belum pantas untuk ikut merayakan trofi itu. Manajemen Chelsea dan Enzo Maresca memang sengaja tidak memasukkan namanya pada saat kompetisi FIFA Club World Cup dimulai karena Páez rencananya akan segera disekolahkan ke Strasbourg untuk mengasah bakat dan potensinya. Sejauh ini, bintang Ekuador yang baru berusia 18 tahun telah tampil membela RC Strasbourg sebanyak 10 kali dan berhasil mencetak 1 gol. Jika Kendry Páez berhasil menunjukkan kerja keras yang bagus seperti yang dilakukan oleh Andre Santos di musim lalu, maka bukan tidak mungkin ia akan dipanggil ke dalam skuad utama Chelsea untuk mengarungi musim 2026-2027. Kita lanjut ke urutan pemain muda nomor 3, yaitu Mike Penders. Di urutan nomor 3 ada penjaga gawang asal Belgia, yaitu Mike Penders. Diboyong dari KRC Genk pada bursa transfer musim panas tahun 2024 dengan biaya sebesar 17 juta pound sterling, Mike Penders diproyeksikan akan menjadi penjaga gawang utama Chelsea beberapa tahun mendatang. Memiliki postur tubuh yang tinggi seperti Thibaut Courtois dan skill mengolah bola layaknya Manuel Neuer, The Blues boleh dibilang sangat beruntung telah mengamankan tanda tangannya dan ia telah diikat kontrak selama 8 tahun ke depan. Sang kiper berusia 20 tahun itu saat ini sedang bahu-membahu bersama Kendry Páez
untuk membela tim Liga Prancis Strasbourg yang saat ini sedang menduduki posisi 4 klasmen. Di usianya yang masih sangat muda, Chelsea nampaknya tak akan buru-buru untuk membawanya ke dalam skuad utama dan sepertinya Mike Penders akan dipinjamkan kembali selama 2 musim ke depan. Cara ini pernah Chelsea lakukan ketika menyekolahkan Thibaut Courtois selama beberapa musim, lalu ketika ia sudah matang, kiper jangkung itu dibawa pulang kembali ke London dan langsung mempersembahkan 1 gelar juara Liga Inggris dan 1 juara Capital One Cup. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk di musim depan Mike Penders akan langsung bergabung bersama Chelsea jika seandainya manajemen memutuskan untuk melepas Philip Jorgensen. Kita lanjut ke pemain muda nomor 4, yaitu Dusan Satpayev. Nama Dusan Satpayev menjadi nama pemain berbakat selanjutnya yang akan segera mengikuti jejak langkah Esteva Willian bersama Chelsea. Masih berusia 17 tahun, Satpayev akan langsung bergabung bersama The Blues ketika usianya memasuki 18 tahun. Diboyong seharga 4 juta euro, harga ini menjadi rekor pembelian termahal untuk Liga Kazakhstan. Dusan Satpayev berhasil membantu timnya Kairat Almaty lolos ke Liga Champions musim 2025-2026 ini untuk kali yang pertama sepanjang sejarah klub tersebut. Seorang striker yang dijuluki Baby Aguero karena ia bertubuh mungil namun memiliki kualitas finishing yang sangat mengerikan seperti layaknya seorang Kun Aguero. Berkat penampilan gemilangnya bersama Kairat Almaty, Satpayev berhasil dipanggil untuk memperkuat tim nasional Kazakhstan dan mencetak gol debutnya melawan Belgia. Menarik untuk disaksikan kontribusi apa yang akan diberikan Dusan Satpayev bersama Chelsea dalam beberapa tahun mendatang. Setelah 4 nama yang telah kami sebutkan, yaitu Giovanni Quenda, Kendry Páez, Mike Penders, dan Dusan Satpayev, talenta-talenta muda yang Chelsea miliki tak habis di situ saja. The Blues masih memiliki nama pemain muda lainnya seperti Mamadou Sarr, seorang center back yang baru berusia 20 tahun, kini sedang dipinjamkan ke RC Strasbourg dan tentu saja setelah musim ini berakhir, sang pemain yang sempat membantu Chelsea menjuarai FIFA Club World Cup itu akan langsung diajak bergabung ke tim utama lalu memperkuat lini belakang Chelsea. Lalu selanjutnya ada nama Emmanuel Emega, meskipun usianya sudah tidak masuk ke dalam kategori youngster karena usianya sudah menginjak 22 tahun. Namun kualitas striker berpaspor Belanda itu tidak usah diragukan lagi. Di musim ini saja, ia telah membantu Strasbourg bercokol di peringkat 4 klasmen dan berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan untuk skuad asuhan Liam Ross senior. Emmanuel Emega telah melakukan prakontrak untuk bergabung bersama Chelsea di musim 2026 mendatang. Dan langkah ini nampaknya tidak disetujui oleh mayoritas fans dari RC Strasbourg. Emega memang didapuk menjadi kapten Strasbourg di musim ini, akan tetapi kepindahannya ke Chelsea dianggap kontroversial oleh sebagian fans Strasbourg. Mereka merasa pemain-pemainnya hanya dijadikan kelinci percobaan oleh Chelsea. Strategi Todd Boehly bersama Bluco Management memang bertujuan untuk memiliki klub satelit yang berisikan tidak hanya Chelsea saja. Sejauh ini, Bluco Management telah memiliki 2 klub, yaitu Chelsea dan RC Strasbourg, lalu tidak menutup kemungkinan sang konsorsium itu akan membeli beberapa klub sepak bola lain yang digunakan untuk menampung dan memaksimalkan bakat potensial pemain-pemain muda dari seluruh dunia. Rumornya Bluco Management akan segera membeli klub Liga Brazil yaitu FC Santos. Rencana besar dari Bluco Management adalah mencari pemain-pemain muda dari Amerika Latin untuk direkrut oleh FC Santos. Lalu setelah mengasah bakatnya di sana, beberapa yang terpilih akan dikirim ke RC Strasbourg untuk mengasah lagi potensinya sekaligus mengajarkan kultur sepak bola Eropa. Setelah diasah bakatnya dalam beberapa tahap dan diperkenalkan dengan kultur sepak bola yang berbeda-beda, tahapan akhir dari rencana ini adalah
sang pemain itu akan membela Chelsea di masa yang akan datang. Maka dari itu, beberapa waktu lalu, fans dari RC Strasbourg, mereka melakukan protes keras melalui banner kepada manajemen Bluko karena mereka merasa tim kesayangannya hanya dijadikan sapi perah dan pemain-pemainnya hanya dijadikan kelinci percobaan oleh Chelsea. Namun faktanya adalah baik Chelsea dan RC Strasbourg, kedua klub itu sama-sama diuntungkan atas kebijakan ini. Chelsea mensuplai RC Strasbourg dengan pemain-pemain berbakat, lalu perlahan-lahan mereka berhasil meningkatkan peringkatnya di Liga Prancis. Bahkan di musim lalu, RC Strasbourg untuk kali pertama sepanjang sejarah klub berhasil berlaga di kompetisi Eropa. Sebagai timbal balik untuk Chelsea, Strasbourg harus merelakan 1 atau 2 pemainnya untuk diambil kembali oleh Chelsea. Namun tidak hanya sekadar diambil, Chelsea akan menukar ataupun menggantinya dengan pemain lain yang tidak kalah berbakat untuk membantu menjaga dan meningkatkan level permainan dari Strasbourg. Bisa dibilang hubungan kedua klub ini adalah simbiosis mutualisme karena kedua klub sebenarnya sama-sama merasa diuntungkan. Strategi dari Bluko Management nampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat ini. Strategi membeli pemain-pemain muda berbakat dari seluruh penjuru dunia masih terus akan dilakukan, dan yang terbaru adalah Chelsea berhasil mengamankan seorang bek asal Ekuador yang bernama Deiner Ordonez. Rencananya, bek yang masih berusia 16 tahun itu baru akan bergabung bersama Chelsea di tahun 2028 nanti. Selain mengincar nama-nama pemain muda, manajemen juga masih menaruh ambisi untuk memperkuat skuad utama Chelsea dengan mengincar nama-nama pemain papan atas seperti Kenan Yildiz, Adam Wharton, Elliot Anderson, Rodrigo, dan masih banyak lagi. Para fans sudah seharusnya mempercayakan kepada manajemen baru Chelsea ini, bukan malah sebaliknya, dan masih menyanjung-nyanjung nama Roman Abramovich. Roman Abramovich adalah masa lalu, meskipun kenangan indah berhasil ia persembahkan untuk The Blues. Namun sudah saatnya kita percaya dengan owner baru, meskipun mereka menerapkan strategi yang jauh berbeda dengan rezim sebelumnya. Namun keduanya sama-sama berambisi untuk terus memajukan Chelsea. Berikut adalah ulasan kami mengenai talenta-talenta muda Chelsea setelah Estevao Willian. Kalau menurut prediksi kalian Blues, pemain muda mana yang akan menjadi superstar Chelsea selanjutnya? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.